pagi. Ini video 345 ya. Video ini adalah video edukasi, ilmu, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, yang ingin hiburan skip aja. Hari ini itu yang lagi rame adalah penugasan Panglima TNI kepada 6.000 pasukan untuk mengawal kejaksaan. Bayangin ada 500 Kajari itu dikawal TNI sekarang. Untuk mafia-mafia penjahat koruptor. Jadi penjelasannya begini, agak panjang ya, 30 menit tapi selesai. Tahun 98 itu, Pak Harto itu punya 5 kuasa, itu dicabut. 1, kuasa membuat uang. Pak Harto itu kalau bikin duit itu tinggal nyetak, nggak usah kemana-mana. 2, kuasa menyatakan perang. Prabowo itu dikirim untuk Dom Timur-Timur. Dia kembung itu perang dengan Timur-Timur. Makanya temannya tuh Hercules itu ketemu sama Yuriko Guterres itu ketemu di Timur-Timur. Yang ketiga adalah kuasa pajak, kuasa agraria, dan kuasa kehakiman. Nah, Jokowi ini nggak ngerti 5 kuasa ini karena dia menapak tilas dari SBY. Nah, SBY itu yang merontokkan ABRI, sehingga ABRI itu dipecah. Sekarang TNI itu nggak bisa perang, karena kuasa 5 yang Pak Harto itu dicabut. Kuasa mencetak uang nggak bisa, kuasa untuk perang nggak bisa, kuasa kehakiman nggak bisa. Nah, Jokowi mewarisi SBY, sehingga dui fungsi ABRI itu diganti menjadi dui fungsi polisi. Sama aja ya, tetap aja abuse of power. Sekarang itu seluruh pangdam-pangdam TNI itu dari Jokowi, termasuk Panglima TNI, Kasau, Kasat, Dilala. Di Solo itu nggak ada angkatan laut, jadi yang ada itu cuma ada angkatan udara itu Pak Hadi Cahyanto, Pak Agus itu dari Solo. Nah, yang lain-lain itu banyak kan dari Solo. Sekarang pangdam-pangdam itu dari geng Solo. Juga polisi, ya. Pak Listio Sigit itu Kapolres dari Solo. Jadi semua polisi dan TNI itu dikuasai oleh geng Solo. Nah, apa yang terjadi rupanya Jokowi ini lihai ya, dia mengakses utang Cina. Jadi utang World Bank itu 8.000, Jokowi nggak pakai utang World Bank ini, dia pakai utang Cina 8.000. Yang jilalah utang ini itu nggak ada pembukuannya karena digondol oleh dirut-dirut BUMN, dan BUMN-nya juga udah bangkrut. Untuk nangkep utang yang 8.000 ini, Prabowo itu bingung karena nggak bisa pakai polisi, nggak bisa pakai KPK. Oleh karena itu, Prabowo mengirimkan 6.000 pasukan untuk membackup Kejaksaan Agung. Cus. Nah, sekarang itu seluruh pangdam-pangdam Solo itu sekarang seluruh polisi geng Solo, Pak Listio Sigit dan kawan-kawan ya bingung karena Prabowo ganti haluan dari kiblatnya ke Solo pindah ke Megawati. Jadi sekarang terjadi pergantian gerbong. Itu background-nya. Yang Prabowo beruntung adalah kekuatan Jokowi itu luar biasa ya. Dari angkatan darat, udara, polisi, KPK, itu semua dikuasai oleh Jokowi. Jokowi lupa satu angkatan laut. Jadi kita tuh lupa bahwa Panglima Perang Indonesia itu adalah angkatan laut. Kalau perang itu yang berangkat itu kapal, termasuk perang Komando Trikora itu yang berangkat itu kapal. Komando Trikora itu loh yang menyerang Papua itu kapal. Berangkat naik kapal, nggak mungkin ya berangkat naik kereta api ya kan. Jadi Panglima Angkatan Perang Indonesia itu adalah angkatan laut. Oleh karena itu, oleh Prabowo dikembalikanlah
kuasa dui fungsi ABRI itu yang sudah ganti jadi TNI, tapi direpatriasi atau dikembalikan satu-satu. Pertama, kalau TNI itu nggak boleh perang, maka revisi Undang-Undang TNI adalah mengurusi OMSP, operasi militer selain perang. Jadi kalau nggak perang nggak apa-apa, ada namanya OMSP, itu operasi militer. Contohnya makanan bergizi, dan termasuk backup Kejaksaan Agung adalah OMSP. Itu nggak perlu DPR, nggak perlu Presiden. Itu sudah dilepas menjadi otoritas Panglima. Panglima boleh membuat operasi militer selain perang untuk menangkap narkoba, ya terutama mafia koruptor, utang Cina yang 8.000 ini. Nah itu lewat kuasa kehakiman. Jadi Jokowi lupa bahwa kuasa Pak Harto itu ada 5 kuasa kehakiman. Dengan 1 kuasa kehakiman, maka Jaksa Agung bisa menggerakkan militer untuk membackup menangkap mafia geng Solo yang memegang uang utang Cina 8.000 triliun. Itu penjelasannya mengenai kenapa kok Panglima itu ujuk-ujuk jagain kejaksaan. Target berikutnya apa? Target berikutnya adalah setelah geng Solo ini dibubarkan, duitnya dirampas lewat Jaksa Agung, dan seluruh transfer uang BUMN itu di-stop oleh Amerika karena GPN-nya dimatiin. Jadi mereka itu pakai duit utangan dari BUMN itu, yang 8.000 triliun itu, tadi kan utang dari World Bank, udah habis duitnya ini untuk pembangunan, ditambah utang Cina ini yang ada di BUMN, itu dipakai lewat GPN. GPN itu adalah kartu kredit. Jadi kartu kredit itu misalnya Anda punya kartu kredit kan Visa dan Mastercard kan. Ada lagi yang itu kartu kredit BCA. Nah itu namanya GPN. Artinya gerbang pembayaran nasional itu lewat dalam negeri, nggak lewat Visa dan Mastercard. GPN sekarang ditutup oleh Sri Mulyani, maka Prabowo sekarang nggak punya duitnya Jokowi karena duit-duit itu semua duit ilegal. Karena tidak ada pembukuannya. Jadi pembukuan itu ada yang disebut off budget dan dana APBN. Gitu. Kalau yang ketiga ini dana BUMN itu dana liar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena itu tidak masuk dalam uang negara. Itu uang perseroan, uang BUMN. Kira-kira demikian. Silakan kalau ada pertanyaan.